Pada tahun 1997, Susan yang baru berusia 21 tahun dan bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran di Texas, bertemu dengan seorang pria yang menarik hatinya. Pria itu bernama Jeffrey Wright dan lebih tua 8 tahun darinya. Jeffrey merupakan pria yang gemar berpesta dan memakai obat-obatan terlarang. Tapi memasuki usia 30 tahun, Jeffrey mulai berpikir untuk memiliki keluarga. Pertemuannya dengan Susan membuat keinginannya menjadi mungkin. Apalagi setelah beberapa bulan menjalin hubungan, Susan diketahui mengandung anaknya. Dengan perasaan bahagia, Jeffrey segera melamar Susan dan keduanya pun menikah di saat kehamilan Susan memasuki trimester ketiga. Keduanya memutuskan untuk menetap di Houston, Texas dan membesarkan putra kecil mereka yang diberi nama Bradley. Lalu pada tahun 2002, lahirlah putri mereka yang diberi nama Kaylee. Kehidupan mereka nampak berjalan sempurna, dengan rumah mereka yang terlihat sangat terurus dan kebun yang dipenuhi oleh bunga. Jeffrey bahkan sedang memiliki proyek untuk membuat teras di kebun belakang rumahnya. Sebidang tanah telah disiapkan dan digali di waktu senggangnya. Hingga memasuki awal tahun 2003, di mana telepon panik dari Susan mengubah semuanya. Pada tanggal 14 Januari 2003, Susan menghubungi mertuanya yang tinggal jauh di Austin. Sambil menangis, Susan mengatakan kalau dia telah bertengkar hebat dengan Jeffrey. Susan juga mengatakan kalau Jeffrey melampiaskan amarahnya dengan memukuli Susan dan putra mereka. Mertuanya yang kebingungan meminta untuk berbicara dengan Jeffrey. Tapi Susan mengatakan kalau Jeffrey telah meninggalkan rumah sejak semalam setelah mereka bertengkar. Ketika mertuanya menanyakan alasan mengapa Jeffrey bisa semarah itu, Susan mengatakan kalau sikap Jeffrey seringkali kasar dan pemarah. Hal itu dikarenakan oleh obat-obatan terlarang yang masih digunakan oleh Jeffrey. Orang tua Jeffrey pun tak percaya ketika mendengar kalau anak dan menantunya terlibat pertengkaran karena obat-obatan terlarang. Sebab, selama hampir 5 tahun pernikahan mereka, tidak pernah sekalipun orang tuanya mendengar kalau Jeffrey masih menggunakan obat-obatan terlarang. Hari pun berganti. Orang tua Jeffrey yang tidak dapat tidur tetap berusaha menghubungi anaknya, tapi teleponnya tidak pernah dijawab. Setelah gagal menghubungi Jeffrey, orang tuanya menelepon Susan. Pada saat itu, Susan mengatakan kalau Jeffrey sempat kembali ke rumah dan mengambil barang-barangnya. Lalu Jeffrey pergi meninggalkan Susan dan kedua anak mereka tanpa membawa ponselnya. Hilangnya Jeffrey membuat para tetangga dan rekan kerjanya menghubungi Susan. Susan memberikan jawaban yang sama, seperti yang dia ceritakan pada mertuanya. Salah seorang tetangganya kemudian menyarankan Susan agar melaporkan tindak kekerasan yang Jeffrey lakukan pada polisi. Susan pun menuruti saran itu dan melapor pada polisi pada tanggal 15 Januari. Dia juga meminta surat perintah jaga jarak agar Jeffrey tidak dapat menyakiti dirinya dan kedua anaknya. Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari, Susan yang merasa stres dengan semua pertanyaan mengenai keberadaan Jeffrey dari semua orang di sekitarnya, memutuskan untuk pergi ke rumah ibunya dengan membawa Bradley dan Kaylee. Sesampainya di rumah ibunya, Susan menceritakan permasalahan rumah tangga yang sedang dia hadapi. Susan menceritakan tentang betapa stresnya ketika harus menghadapi pertanyaan semua orang. Dia juga sudah merasa sangat lelah untuk membereskan rumahnya yang berantakan akibat perkelahian dengan suaminya. Ibunya yang mendengarkan dalam diam hanya menanyakan satu kalimat yang langsung meruntuhkan pertahanan Susan. "Susan, apakah kamu telah menghabisi Jeffrey?" Susan yang merasa sudah di ujung tanduk hanya bisa menangis dan mengakui semuanya. Rupanya pada tanggal 13 Januari, Jeffrey yang sedang mabuk setelah memakai kokain dan marijuana bersikap sangat kasar saat bermain dengan Bradley. Ketika itu, Jeffrey menepuk wajah Bradley dengan keras, sampai putranya menangis. Biasanya, hal itu akan memicu keributan di antara Jeffrey dan Susan. Apalagi, Susan sudah berkali-kali meminta Jeffrey untuk menghentikan kebiasaan memadatnya. Tapi dengan pengaruh obat-obatan itu, Jeffrey biasanya akan Susan dan tidak mendengarkan permintaan istrinya. Hanya saja malam itu sikap istrinya berbeda. Kali ini, Susan hanya membiarkan Bradley yang menangis. Jeffrey yang merasa aman kembali menikmati efek dari obat-obatan tersebut dengan bersantai di sofa sambil menonton televisi. Beberapa jam berlalu dan kedua anaknya telah ditidurkan oleh Susan. Setelah rumahnya sepi, Jeffrey mendapati kalau Susan sudah berdiri di ambang pintu kamar
dengan memakai baju tidur yang tembus pandang. Jeffrey segera memahami apa maksud dari Susan. Dia pun tidak menyia-nyiakan undangan istrinya yang terasa nakal dan menggoda. Dengan sigap, Jeffrey menyusul ke dalam kamar yang telah disiapkan dengan lagu romantis dan penerangan dari lilin yang temaram. Setelah melepas semua pakaiannya, Susan meminta Jeffrey untuk berbaring. Jeffrey yang mengharapkan sebuah adegan panas hanya membiarkan istrinya ketika tangan dan kakinya diikat ke sisi tempat tidur. Bukannya mendapatkan kepuasan, Jeffrey malah mengerang kesakitan ketika lelehan lilin diteteskan ke atas pahanya. Dia pun meronta untuk melepaskan dirinya dari ikatan mematikan istrinya. Sesaat kemudian, Jeffrey segera menjerit ketika rasa sakit tiba-tiba muncul dari bawah bagian tubuhnya. Saat dia melihat ke arah istrinya yang duduk di atasnya, dilihatnya kalau Susan sedang menggenggam alatnya yang sudah terpotong di tangan kirinya, dan sebuah pisau berlumuran darah di tangan kanannya. Dengan penuh amarah, Susan segera menusuk tubuh Jeffrey sambil menyebutkan apa saja perlakuan kasar yang dilakukan oleh Jeffrey kepada dirinya dan anak mereka. Tak disangka, Susan berhasil membuat luka di tubuh suaminya sebanyak 193 tusukan. Jeffrey pun tewas di tempat dengan yang menempel ke seluruh kamarnya. Susan sempat terdiam karena rasa bingung dan takut, tapi dia segera membersihkan dirinya dan pergi bekerja untuk membuat alibi. Lalu keesokan harinya setelah melapor mertuanya, Susan segera mencari cara untuk membuang jasad suaminya. Tanah yang sedang digali oleh Jeffrey untuk proyek pembuatan terasnya menjadi pilihan yang terbaik. Tubuh kaku Jeffrey menyulitkan Susan untuk menyeretnya dan memasukkannya ke dalam lubang tanah yang dangkal, sehingga Susan sampai harus menggali tanah untuk memberikan ruang tambahan. Setelah itu, Susan bergegas membersihkan jejak yang berceceran di dalam kamarnya. Lalu, dia membeli 2 galon cat untuk mengecat ulang kamarnya. Tapi rupanya, rasa bersalah terus menghantui Susan. Ditambah lagi pertanyaan setiap orang mengenai keberadaan dari Jeffrey. Bahkan, anjing keluarga mereka malah menggali tanah tempat Jeffrey dikuburkan dan berhasil mengeluarkan tangan Jeffrey sampai terlihat di permukaan. Jarinya pun berhasil diambil oleh anjingnya dan tergeletak begitu saja di teras. Ibunya langsung menghubungi seorang pengacara dan meminta Susan untuk mengakui semuanya. Susan pun diadili 1 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 24 Februari 2004. Di pengadilan, Susan mengatakan kalau dia telah lelah secara fisik dan mental karena selalu menjadi objek pelampiasan dari amarah Jeffrey. Aksinya terpaksa dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri. Dia mengklaim kalau pada malam itu Jeffrey telah lebih dulu memegang dan berusaha menghabisinya. Sehingga di tengah perkelahian mereka, Susan berhasil merebut itu dan untuk Jeffrey sampai tak mampu berhenti. Jaksa penuntut tidak menerima alasan itu dan menuduh bahwa Susan hanya menginginkan uang asuransi milik Jeffrey, yang jumlahnya $200.000. Persidangan yang hanya memakan waktu 5,5 jam memutuskan untuk menjatuhi hukuman penjara selama 25 tahun bagi Susan. Pada tahun 2005, mantan tunangan Jeffrey muncul ke publik dan mengatakan tentang penyiksaan yang dia terima selama 4 tahun menjalin hubungan dengan Jeffrey. Atas dasar itu, Susan disidang ulang dan hasilnya dia mendapatkan keringanan hukuman sebanyak 5 tahun, sehingga Susan hanya perlu menjalani hukuman selama 20 tahun. Susan kemudian mendapatkan bebas bersyarat pada tanggal 30 Desember 2020, ketika usianya 44 tahun. Setelah itu, tidak ada yang mengetahui keberadaan dari Susan sampai sekarang. Sedangkan, kedua anaknya telah diadopsi oleh saudara lelaki Jeffrey setelah kasus itu terungkap. Kisah Susan kemudian diadopsi ke dalam film yang berjudul Blue-Eyed Butcher. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.